Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah al-i'tikaf Masjid Jami' Babus Salam, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik, subuh ini kita lanjutkan kembali, yaitu ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ar-Rahman Rahim sudah dibahas di awal itu pada Al-Basmalah, yaitu dua nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, bermakna dari kata Ar-Rahmah, yaitu kasih sayang. Kemudian selanjutnya adalah Maliki Yaumiddin. Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengungkapkan dalam tafsir beliau, sebagian ahli qurra membaca Maliki Yaumiddin seperti terdapat dalam surah An-Nas, Malikin Nas, tanpa mat. Dan qiraah ini adalah qiraah mutawatir, yaitu qiraah sahihah, termasuk qiraatus saba'. Qiraah yang benar, sahih dari Nabi alaihissalatu wassalam. Mutawatir, yaitu perawinya banyak, sehingga tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta dalam hal ini. Sama seperti hadis mutawatir, Pak. Jadi boleh dibaca Maliki Yaumiddin atau panjang Maliki Yaumiddin. Bedakah maknanya? Beda, akan tapi saling berkaitan. Kalau Malik itu dalam bentuk olah isim fa'il, kalau ilmu sharafnya menunjukkan pelaku. Malik itu yang memiliki, yang menguasai, itu Malik. Tapi kalau Malik itu raja. Malik itu raja. Kalau raja pada siapa? Berkuasa kan Pak ya? Ya. Jadi saling berkaitan. Baik. Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Yaum yaitu hari. Ad-din, ad-din ada makna agama ya, di mana millah ad-din. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama si Allah adalah agama Islam. Akan tapi din di sini bukan bermakna agama, di mana al-jaza wal hisab. Jadi din itu ada, paling tidak ada dua makna. Ada makna al-millah, yaitu agama. Ada makna al-hisab wal jaza, yaitu balasan. Jadi Yaumuddin adalah hari pembalasan. Kembali kepada kata Malik, berarti apa? Yang menguasai, yang memiliki hari pembalasan. Kalau baca pendek, Malik Yaumiddin, raja. Raja di hari pembalasan, itu hari kiamat. Ma'asyiral muslimin azakumullahu jami'an. Jadi ad-din adalah yaumul jaza wal hisab, hari pembalasan lil khalaiq, bagi semua makhluk. Kapan itu? Yaumul qiyamah, yaitu Allah akan balas yujzi kulla nafsin ma kasabat. Allah akan berikan balasan setiap manusia yang melakukan perbuatan di muka bumi. Balasannya ada kalanya balasan baik, ada kalanya balasan buruk, tergantung amal perbuatan yang dia lakukan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, kata Nabi alaihissalatu wassalam satu riwayat ya. Ai in kana amaluhu khairan fa khairun ay fa jazaa'u khairun.
Kalau amal perbuatannya baik, maka baiklah balasannya. Wa in syarran fasyarrun, ay in kana amaluhu syarran fajazaa'u syarrun. Kalau amalnya buruk, maka buruklah balasannya. Nah, jadi semuanya amal tidak ada yang tidak diberikan oleh Allah ganjaran. Sekecil apapun, Allah pasti akan memberikan ganjaran. Kemudian selanjutnya, kenapa kalimat yaum ini Maliki Yaumiddin? Ini dalam bentuk kata gabung Pak ya, atau idhafah dalam ilmu nahwu, yaitu penggabungan kata. Kalau bahasa kita adalah kalimat majmu' atau kata majmu' ya. Rumah makan, kamar tidur. Nah, dalam bahasa Arab disebut idhafah. Idhafah namanya kalimat majmu'. Akan tapi idhafah itu lebih luas ya, dari kaidah Arabnya lebih luas daripada kalimat majmu'. Pena Ali, mobil ayah, itu bukan kalimat majmu' ya, kepemilikan ya. Tapi dalam bahasa Arab itu sudah masuk kalimat majmu'. Nah, di sini kenapa idhafahnya kepada Yaumiddin, yaitu Malik Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Kalau Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berkuasa itu bukan hari pembalasan saja kan? Bukan hanya di akhirat, dunia berkuasa kan gitu. Nah, itu pertanyaannya. Kenapa diidhafakan kepada kata Yaumiddin, yaumul hisab, di hari hisab, hari pembalasan. Pada Allah itu berkuasa dunia dan akhirat. Nah, di sini dalam ahli tafsir mengatakan lebih penekanan karena merupakan hari kiamat, sehingga di hari itu tidak ada lagi orang yang bisa mengatakan saya sebagai penguasa, saya sebagai raja, saya sebagai penguasa, saya sebagai raja. Kalau di dunia mungkin ada orang mengatakan dia sebagai raja kan, raja, penguasa. Tapi itu tidak absolut, tidak mutlak. Tidak mutlak. Raja yang mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, Imam Bukhari, Imam Muslim, apa kata Rasulullah? Yaqbidullahu al-arda wa yatwi as-samaa'a bi yaminihi, thumma yaqul ana al-malik. Aina mulukul ard. Nanti pada hari kiamat, nanti bumi ini apa semua alam semesta ini dihancurkan oleh Allah, yang disebut dengan kiamat. Yaqbidullahul arda. Allah genggam bumi ini. Masya Allah. Kita nggak bisa bayangkan Pak. Nah, karena Allah itu maha besar. Maha besar. Berada di mana Pak? Di as-arash. Nah, aras itu makhluk, tidak tahu hakikat seperti apa aras, tidak ada yang tahu. Nah, bumi ini kecil, alam ini kecil, aras lebih luas, nggak bisa dibayangkan. Berada di atas aras, jauh daripada aras, tidak bersentuh dengan aras. Karena Allah tidak butuh makhluk, tidak butuh makhluk. Tapi Allah berada di atas aras, sebagaimana dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kata Allah. Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, berada di arash. Imam Syafi'i dalam diungkapkan dalam tafsir beliau. Jadi perkataan Imam Syafi'i itu dirangkum dalam tafsir. Jadi tafsir Imam Syafi'i. Nah, beliau juga mengungkapkan bahwa Allah itu di arash. Fis sama, di langit, di arash. Nggak bisa bahwa Allah itu berada di mana-mana.
Ketika kita mengatakan Allah di atas langit, bukan berarti Allah itu butuh langit, tidak. Ini salah paham. Ya. Bukan berarti Allah butuh langit, Allah nggak butuh langit. Perhatikan di sini, yaqbidullahu al-arda wa yatwis sama biyamini. Allah genggam bumi ini. Ketika kiamat nanti Allah genggam bumi ini. Dan Allah lipat langit biyamini, dengan tangan kanannya. Biyaminihi, dengan tangan kanan. Allah enggak mengatakan biyadihi, enggak. Biyamini. Nah, lebih jelas lagi itu, dengan tangan kanan. Nah, yang kita enggak bisa bayangkan seperti apa. Makanya dalam apa pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana tidak ditakwilkan. Nah, tidak takyif, wala ta'til, wala tahrif, tidak diselewengkan maknanya. Yamin ya yamin. Nah, karena itu bahasa Arab. Orang paham. Tidak mungkin Allah turunkan ayat yang tidak bisa dipahami oleh pemilih bahasa. Ya. Cuma hakikatnya tidak ada yang tahu, itu saja. Seperti apa? Bahkan dalam hadis, tangan Allah itu kedua-duanya apa? Yamin. Kanan kedua-duanya. Bisa bayangkan Pak itu? Nggak bisa dibayangkan. Ya. Seperti apa? Makanya pemahaman apa ahli sunnah wal jamaah dan ulama salafus saleh, kalau sudah terkait dengan zat Allah, nah terkait dengan wajah, terkait dengan tangan seperti ini, tidak boleh kita takwilkan. Ya. Dipahami sesuai dengan bahasanya. Kemudian apa? Ada hakikatnya hanya Allah yang tahu seperti apa. Nah, berada di biyaminihi. Allah lipat langit ini dengan tangan kanannya. Summa yaqul, kemudian Allah mengatakan, ainal malik? Anal malik, aina mulukul ard, kata Allah. Nah, saya itu raja ini. Aina mulukul ard, kata Allah. Mana itu raja-raja bumi? Di waktu dunia ini ada yang sebagai raja, tapi bukan raja yang hakiki, kan? Majas namanya. Nah, mana raja yang selama ini dunia apa? Dia menyombongkan diri, melakukan apa? Berkuasa semena-mena, melakukan kezaliman dan seterusnya. Aina mulukul ard. Ma'asyiral muslimin jazakumullahu jami'an. Jadi ayat ini Al-Imam Abu Bakar Al-Jazairi dalam tafsir beliau mengatakan ayat ini apa? Yaitu Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin, yaitu pengagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik alam semesta ini, alam dunia, alam akhirat, dan dialah sebagai raja. Tidak ada satu jiwa pun di saat itu yang bisa memiliki, dan tidak ada satu manusia pun yang bisa mengklaim dia sebagai raja. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dapat kita ambil dari ayat ini? Yaitu Malik Yaumiddin. Kalau dari Ar-Rahman Rahim jelas, yaitu ikrar yang sudah kita ungkapkan, bi tauhidil asma was sifat, yaitu pengakuan, meyakini tentang al-asma was sifat, bahwa Allah memiliki nama-nama yang agung dan sifat-sifat yang mulia. Setiap nama mengandung sifat. Kemudian dengan kata Malik Yaumiddin, yaitu al-iqrar bi yaumil qiyamah wal ba'tsi wal jazaa. Jadi di situ ayat itu sudah mengandung apa? Iqrar, pengakuan dan meyakini tentang adanya hari kiamat. Adanya hari kiamat, wal ba'tsi, kebangkitan, wal jazaa, dan hari pembalasan. Karena Malik Yaumiddin dialah menguasai hari pembalasan. Kalau ada hari pembalasan berarti ada kiamat, Pak. Enggak mungkin ada pembalasan tanpa ada
kiamat. Kemudian tidak mungkin ada pembalasan tanpa ada hari kebangkitan. Kemudian kebangkitan, kemudian baru pembalasan. Nah, ini supaya manusia mendapatkan keadilan. Kalau dunia ini mereka tidak mendapatkan keadilan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keadilan pada hari kiamat. Orang bisa saja melakukan semena-mena dunia ini. Apakah dia sebagai penguasa atau dia punya kekuatan di dunia ini? Nah, dia bisa melakukan kezaliman, akan tapi di akhirat dia tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah akan berikan keadilan. Semuanya Allah akan balas. Kemudian yang kedua, al-hathu 'ala al-'amal lima ba'dal maut. Yaitu apa? Al-hathu yaitu dorongan untuk melakukan amal setelah kematian. Melakukan amal untuk setelah kematian. Karena Maliki Yaumiddin menguasai hari pembalasan. Berarti adanya hari kiamat, adanya kebangkitan, adanya balasan, berarti tersirat di situ kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi semua itu. Nah, An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Kata Rasulullah, al-kayyisu itu orang yang cerdas, orang yang pintar, man dana nafsahu ay hasaba nafsahu. Kata ahli hadis, adalah orang yang menghisap dirinya, arti orang yang introspeksi dirinya, orang yang menghitung-hitung dirinya. Apa yang dihitung, Pak? Ya, lihatlah amal perbuatan yang dilakukan. Apa saja yang dilakukan, terutama yang maksiat. Itu yang terutama yang maksiat. Apa yang dilakukan? Itu orang yang cerdas. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk setelah kematian, artinya mempersiapkan diri. Wal ajiz, kebalikannya, orang yang tidak cerdas, orang yang lemah adalah man atba'a nafsahu hawa, adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya, itulah orang yang tidak cerdas. Ya. Wa tamanna 'ala Allah, dan dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap apa? Berharap keampunan, berharap balasan, berharap masuk surga, akan tapi tidak mau beramal. Justru dia memperturutkan hawa nafsunya. Ketika Ramadan tidak puasa, ketika waktu-waktu salat tidak salat, dan seterusnya. Nah, tapi apa? Berangan-angan berharap masuk surga. Berharap masuk surga tapi tidak mau beramal. Itulah kata orang yang ajiz, kembali kepada al-kayyis. Oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu, wa ta'ahhabu lil ardil akbar ala man la takhfa alaihi a'malukum, yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Umar Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, hasibu anfusakum, hisablah, introspeksilah diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbang-timbanglah diri kalian, arti timbang-timbanglah amal yang dilakukan, amal baik, amal buruk. Nah, qabla an tuzanu, sebelum kamu ditimbang oleh Allah. Karena semua amal nanti akan ditimbang oleh Allah. Ada wazan, ada timbang, akan ditimbang oleh Allah. Kalau amalnya baik, buruk, amalnya baiknya berat, maka balasannya banyak. Tapi kalau amal buruknya ringan, berat, ya, maka balasan juga akan berat. Semua itu akan ditimbang oleh Allah. Wa ta'ahhabu lil ardil akbar, persiapkan oleh kalian. Nah, itu apa?
yaitu persidangan yang maha besar. Diri kita akan dihadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia berhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak berhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada penterjemah, Pak. Tidak ada penterjemah antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahu bainahu bainallahi tarjuman. Tidak penterjemah, langsung berhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ala man la takhfa alaihi a'malukum, atas man itu orang maksud Allah, atas Allah yang amal-amal kalian tidak akan bisa tersembunyi ketika itu, akan diperlihatkan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Intinya atau singkatnya, jadi kalimat ini Maliki Yaumiddin itu apa? Ada kandungan yaitu mengakui tentang adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari balasan. Oleh karena itu dipersiapkan, harus umat manusia harus mempersiapkan untuk menghadapi setelah kematian. Apa setelah kematian? Yaitu dihisab oleh Allah Subhanahu. Amal akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini yang kemarin kan, Pak. Inilah antara aku dan antara hambaku, kata Allah. Nah, untuk hambaku 5 sa'al, apa yang diminta. Jadi iyyaka na'budu, separuh ini untuk Allah, karena ini pernyataan hamba, bahwa hamba akan betul-betul beribadah Allah SWT secara murni. Wa iyyaka nasta'in, ini untuk hamba, yaitu permintaan. Baik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terjemahnya apa, Pak? Kan, hanya kepada kamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Nah, ini polanya dari sisi bahasa. Ini iyyaka itu objek, Pak. Itu objek. Kamu. Itu didahulukan objeknya. Asalnya na'buduka. Kami menyembah engkau, ya Allah. Na'buduka wa nasta'inuka, dan kami minta pertolongan kepadamu. Itu susunan biasa. Nah, objeknya di akhir. Nah, di sini objeknya di awal. Nah, iyyaka itu objeknya. Ka menjadi iyyaka, karena letaknya di awal, tidak bisa ka saja. Itu ada aturan dalam bahasa Arab, Pak. Tidak bisa ka na'budu. Ka-nya bentuk ka, enggak. Karena kaf itu nanya dhamir muttasil, dhamir yang harus bersambung. Dia tidak bisa berdiri sendiri, letak di awal. Maka pakai dhamir yang bisa diletakkan di awal di sini. Itulah iyyaka. Itu ada aturan dalam tata bahasa Arab, Pak. Tapi intinya adalah iyyaka itu adalah objek. Nah, kenapa dulukan objek di sini? Ada apa? Nah, lagi-lagi susun usul bahasa Arab ini punya tujuan. Kaedahnya adalah mengandung makna apa? Hasar, membatasi. Tidak ada lagi. Makanya terjemahannya apa? Hanya, kan? Hanya engkau yang kami sembah. Hanya engkau kami sembah. Berarti apa? Tidak ada lagi yang disembah. Hanya Allah. Hanya Allah yang kita sembah. Jadi wa ma na'budu illa iyyaka. Tidak ada yang kami sembah, hanya engkau. Enggak ada lagi. Nah, disinilah tauhid murni, Pak. Itu yang Allah minta di ayat ini. Intinya Allah minta agar hambanya beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Meminta pun hanya kepada Allah, tidak boleh minta kepada lainnya. Kalau masih minta kepada yang lainnya atau masih menyembah beribadah kepada lain, berarti apa? Ibadahnya tidak murni. Nah, itu namanya syirik. Namanya apa? Itu namanya syirik. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian selanjutnya,
Kenapa iyyaka na'budu dulukan daripada iyyaka nasta'in? Itu juga dibahas oleh ahli tafsir. Nah, kenapa enggak dibalik? Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Kenapa iyyaka na'budu dulukan daripada kata wa iyyaka nasta'in? Artinya pernyataan penyembah Allah dulukan daripada meminta. Itu tidak luput juga dari pembahasan oleh ahli tafsir. Nah, mendulukan iyyaka na'budu atas kalimat wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Li'anna al-ibadatu lillah hiyal maqsudah wa ghayatu khalqil insi wal jin. Yaitu karena ibadah Allah itulah yang dimaksud. Itu merupakan tujuan utama. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan jin, dan Allah ciptakan makhluk. Tujuannya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di awal. Karena itu tujuan utama. Sementara wa iyyaka nasta'in itu adalah wasilah. Wasilah. Apa itu wasilah, Pak? Alat ya. Alat untuk bisa beribadah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ibadah enggak, Pak? Tanpa ada pertolongan Allah? Enggak bisa. Makanya permintaan yang paling utama adalah minta kepada Allah agar kita bisa beribadah Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah merupakan tujuan utama kan? Ibaratkan kita mau pergi mana? Surabaya. Tujuan kita ke Surabaya. Adapun alat transportasi untuk ke sana, nah itu wasilah, Pak. Mana yang penting? Tujuan kan? Tujuan yang penting. Nah, sedangkan alat untuk bisa sampai ke sana itu wasilah. Nah, itu wasilah. Nah, mau pakai apa? Terserah kita mau pakai pesawat, mau apa kan? Nah, enak pakai apa kan? Cuma kalau ibadah nggak bisa kita milih-milih. Allah sudah atur. Pakai apa? Allah sudah atur. Wasilah sudah ada. Nggak bisa kita bikin sendiri. Nah, karena ibadah merupakan utama, tujuan, maka kita tidak bisa beribadah Allah Subhanahu wa taala kecuali atas kekuatan Allah. Maka mintalah Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa beribadah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Perhatikan. Nah, itu diajarkan oleh Allah melalui nabinya. Nah, minta Allah bagaimana supaya bisa ibadah dengan baik Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak punya kekuatan, Pak. Enggak usah banyak-banyak ya. Kekuatan untuk bisa khusyuk, Pak, dari awal sampai akhir. Hah? Kekuatan khusyuk sanggup kita, Pak, tanpa pertolongan Allah? Enggak sanggup. Baru Allahu Akbar udah tak kemana-mana pikirnya, ya kan? Bahkan bacaan imam aja udah lupa tadi baca surah apa tadi. Coba, hebat betul kan? Iblis itu menggoda itu. Coba, padahal kita sudah fokus di awal itu, udah fokus. Tapi sedikit aja, baru beberapa detik sudah tak kemana-mana udah tuh. Coba itu. Nah, maka tidak ada hanya Allah yang punya kekuatan di situ. Maka kita harus minta Allah Subhanahu wa taala agar bisa beribadah secara baik. Nah, tapi tujuannya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk menyembah Allah. Hanya untuk tunduk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sudah tekad kita sudah bulat untuk tunduk Allah. Nah, cuma godaan dia banyak kan? Ada saja yang menyimpang, ada saja yang bikin kita menyimpang, ada saja, Pak.
terkadang mulutnya menyimpang, terkadang sikap menyimpang dan seterusnya. Itu faktor pertama Pak ya. Kenapa iyyaka na'budu dulukan daripada iyyaka nasta'in? Karena iyyaka na'budu itu ibadah, itu merupakan tujuan, ghayah, tujuan, maka dulukan disebutkan. Sementara iyyaka nasta'in itu merupakan apa? Wasilah. Dan juga yang kedua, taqdimul aham minal muhim. Mendulukan yang lebih penting daripada penting. Mana lebih penting, Pak? Tujuan atau wasilah? Tujuan lebih penting. Nah, aham itu lebih utama. Nah, maka dulukan dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu penting. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong. Minta tolong bagaimana supaya bisa ibadah khusyuk. Nah, minta tolong kepada Allah. Itu penting sekali kan? Tapi lebih penting adalah tujuan. Beribadah hanya kepada Allah. Qala al-Imam As-Sa'di, Imam As-Sa'di juga boleh mengatakan qaddima iyyaka na'budu ihtimam bitaqdimi haqqillah ala haqqi ibadih. Nah, tadi kemarin kan sudah kita sebutkan iyyaka na'budu itu hak siapa itu? Hak Allah kan? Wa iyyaka nasta'in, hak hamba, yaitu memohon, itu hamba. Nah, didulukan hak Allah daripada hak hamba. Hak Allah adalah iyyaka na'budu, menyembah kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in itu hak hamba. Jadi hamba meminta, kita minta kepada Allah, itu hak kita. Minta kepada Allah agar Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa beribadah. Nah, itu hak hamba. Nah, dulukan hak Allah atas hak hamba. Itu di antara rahasia. Diungkap oleh ahli tafsir, kenapa iyyaka na'budu dulukan daripada iyyaka nasta'in. Mudah begini, Pak. Kalau kita sebagai pekerja, iya kan? Ada pekerjaan harus dilakukan, ada upah. Mana dulu, Pak? Upah dulu atau kerja dulu? Hah? Kerja dulu kan, baru upah. Masa minta upah dulu, baru kerja? Upah apa, kerja dulu baru upah. Nah, kalau sudah dikerjakan harus kasih upah. Uqtul ajira qabla an uqtul ajira ujrahu qabla an yajifa araku, kata Rasulullah. Kama qala Nabi alaihi salatu wasalam. Kasih upah orang yang bekerja sebelum keringatnya. Nah, jangan dipahami secara letterlek, Pak. Iya. Kalau dia nggak keringat gimana? Maksudnya Pak, bayar langsung, jangan ditunda-tunda, jangan esok pula dibayar, ya kan? Itu hak dia. Kecuali dia mengatakan udah besok aja Pak, lain lagi cerita. Tapi secara hukum asal, kalau sudah selesai kerjanya, bayar. Nah, itu penekan adalah jangan sampai semena-mena terhadap orang-orang yang sudah bekerja seperti itu. Terkadang gini Pak, suka meremehkan. Kenapa? Karena sudah punya image bahwa orang seperti itu adalah orang yang tidak dihargai. Iya kan? Kurang menghargai. Tidak boleh. Tidak boleh sebagaimana saya sampaikan di awal. Manusia itu sama insya Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun status pekerjaannya, sama. Mau dia petani, mau dia panjat kelapa dan seterusnya, sama. Mau tukang panggul, Allah nggak lihat itu Pak. Ya Allah lihat apa? Takwa. Bisa jadi tukang panggul di pasar itu, Masya Allah. Bisa jadi dia orang yang dikasih oleh Allah, orang yang takwa si Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu, standarnya bukan casing, standarnya bukan zahir Pak. Standarnya Allah yang maha tahu, ketakwaan. Takwa ini kan nggak bisa dilihat Pak. Zahir bisa saja kan, tapi hakikatnya sebenarnya nggak bisa kita lihat itu. Walaupun dia ke masjid,
Belum tentu juga. Kalau dia ria gimana? Ria. Bermutu kah itu? Enggak. Nah, makanya tidak boleh kita hidup ini saling merendahkan. Justru dengan beragam-ragam itu, itulah keindahan. Si bisa saling membantu, iya kan? Kita bisa nggak makan rendang, Pak? Kalau tanpa ada tukang pajak kelapa, hah? Bisa makan rendang? Nggak bisa. Kita senang sekali makan rendang, senang sekali makan apa? Sayur lodeh, senang. Kalau nggak ada tukang kelapa, yang banyak kelapa, bisa. Makanya jasanya juga besar jasanya, Pak. Semuanya begitu kan? Jadi yang kita mentang kita orang kaya, mentang-mentang kantong besar, tebal duitnya, lalu kita merendahkan orang lain. Tidak boleh itu. Ya. Semua itu Allah ciptakan demikian sehingga terjadilah apa? Kebersamaan hakikatnya, saling membantu satu sama lainnya. Tidak akan ada orang kaya kalau nggak ada orang miskin. Iya Pak, nggak ada istilah orang kaya kalau nggak ada orang miskin. Ya. Adanya istilah orang kaya karena ada orang miskin. Baik. Kok ke situ Pak? Mana tadi? Baik. Apa yang bisa diambil dari ayat ini? Oh ya, tadi upah dari Pak ya. Upah dari ya. Dari situ ya. Jadi kalau sudah selesai dia bekerja, berilah upah. Ya. Jangan ditunda-tunda. Ya. Apalagi dipotong. Ya. Apa yang bisa diambil dari ayat ini? Ma yustafad min ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama, al-iqraru bi tauhidil ibadah atau tauhidil uluhiyah, yaitu pengakuan dan meyakini tauhidul ibadah. Tauhid ibadah. Artinya apa tauhid ibadah, Pak? Beribadah hanya, tauhid itu kan adalah mengesahkan dalam hal ibadah hanya kepada Allah. Nah, jadi tauhid ibadah adalah tauhid beribadah hanya kepada Allah. Atau disebut juga apa yang familiarnya tauhid al-uluhiyah. Ya. Yaitu hanya Allah yang berhak untuk disembah, tidak ada lain. Hanya Allah. Dari mana tahu? Dari kata tadi iyyaka na'budu. Dari konteks itu. Hanya engkau yang kami sembah. Hanya engkau yang kami minta tolong. Nah, minta itu berarti doa kan? Doa ibadah kamu bukan? Doa itu ya, sebagaimana Rasul mengatakan, ad-doa wal ibadah, kata Rasulullah. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, hadis sahih. Ad-doa wal ibadah, doa itu ibadah. Karena Allah pun perintahkan untuk berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Ud'uni, berdoalah kamu, artinya mintalah oleh kalian kepada aku, kata Allah. Astajib lakum, aku akan perkenankan. Nah, justru Allah murka dalam hadis dalam At-Tirmidzi, kalau hambanya enggak berdoa, yaghdabullahu minhu, Allah murka kepadanya. Coba itu, Pak. Nah, beda manusia kan. Justru kalau minta-minta terus malah sebel. Ya, itu manusia coba. Makanya kalau sudah masalah sifat Allah jangan disamakan Allah dengan makhluk. Nah, nggak bakalan sama. Kalau manusia senangnya apa? Senangnya nggak usah diminta, iya kan? Malah Allah berbeda. Terbalik. Allah marah sebagaimana hadis Tirmidzi, hadis sahih kalau Syekh Albani. Kalau hambanya tidak berdoa kepada Allah, yaghdabullahu alaihi, Allah murka kepadanya. Coba. Nah, makanya mintalah kepada Allah. Apa yang kita minta? Minta, mau minta terkait dengan dunia. Nah, apalagi terkait akhirat, minta saja. Sebanyak-banyaknya, minta. Insya Allah Allah akan perkenankan. Minta dapat banyak anak, mintalah kepada Allah. Nah. Masya Allah, Rasulullah sering mendoakan sahabatnya. Ya.
Rasulullah mendoakan sahabatnya. Bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain, Pak, sahabat. Siapa di antara Pak? Anas bin Malik. Rasul doakan dia. Apa doanya? Doakan banyak anak, panjang umur. Masya Allah. Anas Malik itu banyak anaknya. Cuma umurnya panjang. Termasuk sahabat-sahabat yang terakhir-akhir meninggal. Masya Allah. Lebih daripada 100 kalau tidak salah umurnya. Nah, didoain oleh Rasulullah. Allah minta kepada Allah. Intinya Allah senang kalau hambanya berdoa, meminta. Nah, berbanding lurus dengan makhluk. Makhluk justru tak mau diminta. Maka mintalah. Apa kesulitan kita dunia ini? Minta kepada Allah. Kesulitan dalam rumah tangga, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mau ta'adud, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, jangan ribut-ribut sama istri. Ya kan? Curhat kepada Allah. Apa doanya, Pak? Ya Allah, lembutkan hati istri saya agar dia mau bisa menerima ta'adud. Iya. Bisa jadi kan, udah bang, nikah aja lagi. Mantap, Masya Allah kan. Habis nggak mau doa sih. Maunya mau cepat-cepat. Nah itu tauhid uluhiyah ya. Kemudian apa lagi? Al-ikhlas lillahi wahda fil ibadah wal isti'anah. Ikhlas yaitu murni meminta kepada Allah dalam hal ibadah. Dalam ibadah betul-betul murni, dalam meminta berdoa betul-betul murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka kalau disandingkan dengan makhluknya meminta. Boleh enggak minta manusia, Pak? Kalau hal-hal yang bukan masalah prerogatif Allah itu boleh. Sepanjang manusia memang bisa diminta. Tolong deh, saya minta bantuan, saya hari ini mau pindah, tolong bantu saya mengangkat. Boleh, Pak? Ya boleh, karena itu merupakan urusan dunia, kemudian manusia mampu melakukannya. Ya. Tapi kalau sudah urusan hak Allah, ya, minta agar dia berikan kesehatan, ya kan? Minta agar dia disembuhkan oleh Allah. Nah, itu kan hak Allah untuk menyembuhkan, bukan manusia. Ya. Minta Allah Subhanahu wa taala. Mau naik pangkat dan seterusnya, apa saja yang bukan hak manusia, milik hak Allah, maka diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah itu. Kemudian yang ketiga, selanjutnya adalah kalau kita lihat dari awal, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan itu kan doa ya. Di situ ada mengandung adab doa, Allah ajarkan. Apa adab doa, Pak? Di antaranya apa? Memuji Allah dulu. Pujilah Allah sehabis-habisnya, sebanyak-banyaknya puji Allah dulu, baru apa? Minta. Nah, itu adab. Nah, sebagaimana di ayat itu Allah sudah ajarkan. Nah, ada enggak doa pertama dulu? Enggak kan? Pujian, segala alhamdulillah alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Engkau ya Allah maha pengasih, maha penyayang ya Allah. Puji. Nah. Manusia apa kan? Senang dipuji kan, biasa kan? Puji, Masya Allah. Luas betul tanah kamu ya. Kebunmu luas, Masya Allah, luas. Nah, ujung-ujungnya bisa nggak saya minjam? Iya kan? Justru Allah mengajar itu, Allah senang dipuji. Makanya bagaimana ada berdoa, yuqaddim sa'il fi maqdamati du'ai hamdallah wa sana'ali wa tamjidahu. Nah, di awal-awal sebelum minta, pujilah Allah. Ya. Sanjunglah Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah nama-namanya. Kemudian selanjutnya apa? As-salatu ala nabi, baca selawat pada Nabi alaihi salatu wassalam, karena itu ada di hadis ya. Kalau di Fatihah itu enggak ada. Nah, tambah lagi selawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena Allah memerintahkan untuk
bersabda, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, baca juga selawat kepada Nabi. Habis itu mintalah Allah Subhanahu wa taala apa hajatnya. Di dalam hadis, idza shalla ahadukum, nah kata Rasulullah, idza shalla ahadukum, salat hadisnya apa? Bukan salat, Pak, berdoa. Nah, sebagaimana sudah disampaikan kemarin, ya. Nah. Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillahi wassana alaihi, thumma yusalli 'ala nabi alaihi salatu wassalam, thumma yad'u ba'du bima syaa. Kata Rasulullah, apabila salah seorang kalian itu berdoa, itu salah satu berdoa, Pak. Falyabda bitahmid, mulailah dengan memuji Allah. Wassana alaihi, dan menyanjung Allah, mengagungkan Allah dan seterusnya. Summa yusalli 'ala nabi, kemudian baca salat pada Nabi alaihi salatu wassalam. Summa yad'u ba'du bima syaa, kemudian barulah berdoa. Berdoa setelah itu bima syaa, mintalah apa yang diinginkan, apa saja. Baru. Nah, kalau demikian insyaallah terkabulnya lebih cepat. Terkabulnya lebih cepat karena Allah sudah dipuji. Kalau bisa puji habis-habisan itu. Nah. Tapi itulah yang dapat diambil dari apa diungkapkan oleh para ahli hadis. Saya kira mungkin lebih banyak lagi ya hikmah-hikmahnya dari ayat apa tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, sampai di sini kajian kita, wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.